Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lela Nurrahmah dengan NIM 11870100043 yang akan menjalankan tugas kedua dari mata kuliah teori modul berkaitan dengan lema dari subbab 5.2.1. Di sini, misalkan R adalah ring dan M adalah modul atas ring R, dan misalkan B dengan elemen B1, B2 sampai dengan BK adalah subset dari M, maka pernyataan di atas ini ekuivalen dengan pernyataan berikut. Yang pertama, B adalah basis dari M sebagai modul atas R, dan yang kedua, misalkan M elemen R, terdapat himpunan koefisien unik R1, R2 sampai dengan RK di R yang membentuk persamaan M sama dengan R1, B1 ditambah seterusnya sampai dengan RK, BK. Apa itu himpunan koefisien unik? Kita akan cari tahu di pembuktiannya. Baik, kita akan membuktikan terlebih dahulu bahwa pernyataan pertama itu ekuivalen dengan pernyataan yang kedua. Di sini kita anggap B adalah basis karena di pernyataan pertama disebutkan kalau B ini adalah basis, maka karena dia basis, maka B ini membangun M. Karena dia membangun, maka dapat kita tuliskan bahwa M sama dengan R1 kali B1 sampai seterusnya sampai dengan RK, BK. Untuk setiap R1, R2 sampai dengan RK ada di R. Juga dapat kita tuliskan M sama dengan S1 kali B1 ditambah seterusnya sampai dengan SK, BK. Untuk setiap S1, S2, dan SK ini juga ada di R. Karena B adalah basis, maka haruslah bebas linier, sehingga memenuhi persamaan kombinasi linier, yaitu 0 sama dengan R1 min S1 kali B1, ditambah seterusnya sampai dengan RK min SK dikali BK. Di sini, R1 atau RI itu sama dengan SI untuk setiap I bebas linier, maka R dan S disebut himpunan unik karena setiap elemennya menyebabkan bebas linier, atau definisi lainnya kenapa disebut himpunan unik, karena elemen itu terbatas. Maksud terbatas tuh dia hanya tertentu yang bisa menyebabkan si persamaan ini tuh dia bebas linier gitu. Nah, jika ada pertanyaan kenapa di sini dikurangi, karena kita secara logika kan di sini R1 maksudnya himpunan R dan S itu dia bebas linier. Di sini disebutkan kalau R dan S untuk setiap I-nya bebas linier. Nah, kalau dia bebas linier, maka ketika kita kurangi elemennya, si elemen ini akan tetap bebas linier. Tetapi jika kita jumlahkan, misalkan R1 tambah S1 menghasilkan suatu elemen baru, belum tentu elemen baru itu akan bebas linier, maka di sini terdapat operasi pengurangan. Kemudian, kita akan buktikan dari arah kanan dari persamaan kedua ke persamaan yang pertama, yaitu asumsikan B membangun M, maka akan ditunjukkan bahwa B bebas linier karena dia harus membentuk basis, maka setelah membangun dia harus bebas linier. Andaikan persamaan kombinasi linier 0 sama dengan R1 kali B1 ditambah seterusnya sampai dengan RK, BK untuk suatu koefisien R1, R2 sampai dengan RK. Karena tidak ada solusi lain bagi persamaan di atas yang menyebabkan RB ini sama dengan 0 selain R-nya adalah 0, maka R disebut koefisien unik. Balik lagi ya tadi bahwa koefisien unik itu adalah koefisien yang terbatas, hanya bilangan tertentu, dan di sini karena berkaitan dengan bebas linier, maka bilangan tersebut harus menyebabkan 0, dan di sini kita pilih R-nya adalah 0. Karena kita sudah buktikan untuk pernyataan 1 dan 2 ekuivalen dengan pernyataan di atas, maka lema 5.2.1 terbukti. Baiklah, cukup sekian pemaparan jawaban tugas yang kedua. Silakan koreksi jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.